guys, sekarang ini aku pengen ngebahas soal film Simulat Hill yang Mustahil. Kayak ini film ini menceritakan soal perjalanan karirnya Simulat dari awal sampai dengan di awal karir ya, lebih tepatnya di episode atau di babak pertama ini atau bagian pertama ini di awal karirnya kita tahu dengan Basuki, tahu dengan Tarzan, tahu dengan Anna, tahu dengan Paul, tahu dengan Timbul, tahu dengan uh, Gepeng, tahu juga dengan Nunung, tahu juga dengan Tesi. Dan film ini kalau bisa aku komen sedikit, film ini tuh mengajarkan kita tentang sebuah grup itu tidak akan pernah ada sebuah komunitas atau sebuah kerja grup itu tidak akan pernah bisa berjalan kalau misalnya kita masih sendiri-sendiri. Grup itu harus dipenuhi dengan kepercayaan, dipenuhi dengan kerja keras yang sangat-sangat tinggi. Simulat yang tadinya cuman pelawak teater sebelumnya gitu ya, pelawak teater di Jawa, berkat Pak Teguh dan Asmuni dan juga Bu Juju gitu ya, dia bisa untuk diundang ke TVRI, bisa dibilang seperti itu, TVRI Jakarta untuk berrekaman. Maksudnya rekaman di sini adalah mempunyai program tersendiri di TVRI ya. Awal dari Simulat ini tuh sedang berada di awalnya ya, sedang berada di istilahnya masa kehancuran. Maksudnya masa kehancuran tuh bukan berarti nggak sukses di Solo, tapi dia sukses banget. Tapi maksudnya istilahnya setiap pemain di sini di film ini diceritakan dia pengen menonjol sendiri atau merasa bahwa Srimula itu tanpa mereka atau tanpa diri tanpa aku nih, tanpa saya tidak akan lucu. Sementara Srimula adalah grup lawak yang bisa dibilang sudah sukses dengan sketsanya gitu ya, dengan ajaran-ajaran sketsanya gitu. Di awal ini kelihatan banget Srimulat ini belum menemukan kerja tim yang bisa dibilang menjadi kan Srimulat ini adalah seperti Srimulat yang sekarang kita kenal gitu. Masih masing-masing mencari sebuah karakter dari si karakter yang akan diperankan. Misalnya Tesi masih dipakai nama Pak Kabul gitu ya. Tarzan juga masih belum menemukan karakternya yang gagah seperti Pak Tarzan yang asli, atau setiap karakternya itu masih bingung kalau misalnya dia menjadi penampil di ibu kota itu seperti apa. Sementara ini kan di TV adalah satu hal yang baru buat mereka. Sementara ada satu anggota baru di sini ya, yang bisa dibilang bergabung karena dia berani untuk menunjukkan dirinya pada saat Srimulat di awal-awal menunjukkan pertunjukan di teaternya. Artinya Gepeng ini ya, si sosoknya Gepeng ini berani untuk nyeletuk dan untuk membangun sebuah cerita. Tapi di tengah perjuangan justru Gepeng inilah
yang paling kesulitan karena paling paling baru dan istilahnya belum menemukan teamwork itu tersendiri. Aku ngerasa bahwa setiap karakter di sini masih ingin menonjol sendiri, masih ingin menunjukkan dirinya yang paling hebat di Trimulat gitu. Celetukan Trimulat tetap ada di sini gitu ya. Oh ya, ini bukan diperankan sama pemeran yang asli, tapi ini adalah bisa dibilang film yang dibuat untuk melestarikan, bukan menggantikan ya, karena Trimulat itu sama seperti legenda-legenda komedi yang kita kenal gitu ya. Salah satu legenda komedi yang tidak dapat tergantikan menurutku. Yang memerankan Gepeng di sini adalah Biowan, yang memerankan Tarzan di sini adalah Ibnu Jamil, dan yang memerankan Timbul di sini ada Dimas Anggara, yang memerankan Paul di sini ada Morgan Oy. Sebenarnya setiap karakter ini pun juga belajar sepertinya, seperti setiap pemeran dari si karakter untuk menghidupkan karakter asli dari yang si anggota Sri Mulat yang asli itu aku yakin susah, karena di sini kelihatan banget ciri khas Sri Mulatnya masih ada sih, masih bisa untuk dinikmati gitu. Aku yakin untuk mencapai kelas karakter yang begitu merasuk, artinya membangun sebuah karakter yang udah ada sebenarnya, jadi seperti itu yang aku lihat di film gitu. Untuk kalian pengen tahu karakternya seperti apa, nonton aja sendiri. Tapi bisa dibilang karakter ini dibangun dengan cara yang berhasil, walaupun diperankan sama orang yang berbeda, tapi setiap karakter yang dibangun di situ, yang ada di situ adalah karakter yang biasa kita lihat sebagai komedian solo. Misalnya kalau kita lihat Pak Tarzan, ya Pak Tarzan memang begitu gitu loh. Kalau kita lihat misalnya siapa ya, Gepeng memang karakternya seperti itu gitu. Sri Mulat kan punya karakter yang berbeda-beda, kayak Pak Tesi atau Pak Kabul di sini karakternya memang seperti itu. Dan untuk menghidupkan sebuah karakter yang berbeda-beda di orang yang berbeda pula yang memerankannya, mungkin kalau ini diperankan sama orang-orang Sri Mulat yang asli atau orang-orang yang benar-benar ada di grup Sri Mulat itu mungkin berhasil ya, tapi mungkin lain cerita berhasilnya karena mereka sudah memegang atau sudah tahu karakter mereka masing-masing. Tapi ini kan karakter yang diperankan, karakter seseorang yang legendaris diperankan sama orang-orang yang lain yang karakternya jauh berbeda sama si anggota Simulat yang asli, dan itu aku acungi jempol untuk itu sih. Celetukan Simulat yang kita kenal seperti yang hehehe gitu lah, seperti yang tiba-tiba keinjek, pokoknya yang ciri khas teatrikal banget gitu, yang Simulat kita tahu seperti apa lawakannya itu tetap ada, dan berhasil, lawakan itu tetap berhasil hidup walaupun yang memerankan atau yang melakukan lawakan itu bukan orang-orang yang terbiasa untuk melakukan sebuah lawakan gitu. Ini mungkin ada beberapa pemeran yang sudah pernah beradu acting dalam film komedi, tapi ada juga beberapa orang yang biasa kita lihat di film romantis atau biasa kita lihat di film drama gitu. Sebenarnya
mereka pun tetap bisa untuk memerankan itu, karena seciri khas Sri Mulat itu tidak bisa uh, kita lupakan. Maksudnya kita punya memori tersendiri tentang Sri Mulat gitu, untuk yang tahu Sri Mulat itu kayak apa. Menurut aku cukup berhasil di film ini. Tentang perjuangan juga, tentang perjuangan, dan juga tentang menghargai sebuah kesempatan. Itu yang sempat aku belajar dari film ini, karena untuk membangun sebuah grup dari yang cuma grup di kota Solo, misalnya grup daerah lah ya, terus tiba-tiba harus beradu akting untuk seluruh Indonesia dengan bahasa Indonesia yang terbatas, biasanya mereka bahasa Jawa gitu ya. Berhasil banget dibangun di sini, dan aku ngerasa bahwa karakter-karakter di sini, setiap anggota Sri Mulat di awal karirnya itu pun kerasa usahanya untuk mengembangkan si kelompok lawak ini, supaya bukan cuma orang Solo aja yang tahu, tapi seluruh Indonesia bisa tahu, dan itu tergambarkan banget di film ini sih gitu. Kita kan bisa tahu ya Sri Mulat itu kayak apa gitu misalnya, dan perjuangan itu tergambarkan secara penuh di film ini. Walaupun film ini komedi, tapi untuk pelajaran-pelajarannya, misalnya jangan terlena dengan kesuksesan, atau menghargai kesempatan, atau berani untuk menunjukkan diri walaupun awalnya dianggap rendah gitu sebenarnya ya. Itu yang aku belajar dari film ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja yang aku bisa bagikan di film Sri Mulat Hill yang mustahil. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe sekali lagi. Bye guys.